Oke, sekarang kita lanjut ke bahasa Inggris, melanjutkan bab kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang holiday, ya. Baru separuh ya tentang holiday. Jadi kemarin kita sudah mengenal beberapa vocabularies seperti go fishing, ya, go camping. Go fishing itu memancing, go camping itu pergi berkemah, read a book membaca buku, learn cooking belajar memasak, listen to the radio mendengarkan radio dan lain sebagainya. Ya, PR yang itu introduction yang bukan introduction, I'm sorry, describing yourself. Ya, describing yourself. Ya, boleh. Saya masih menunggu. Jadi, for example, PR-nya yang describing yourself itu saya kasih contoh. I am Tin Indarti. I am 26 years old. Ya, I have pointed nose. I have pointed nose. Saya memiliki hidung yang mancung. My eyes are round. My eyes are round. Mata saya bulat. I am tall and slim. Saya tinggi dan juga langsing. Exactly, I am fat. My hair is short and wavy. Rambut saya pendek dan bergelombang. For example, seperti itu. Untuk ini ya, describing yourself, PR-nya. Bisa ada yang ditanyakan atau mungkin masih bingung? Nah, PR-nya itu nanti ditulis di kertas, di foto. Nah, nanti saya dikirimkan fotonya. Atau mungkin boleh diketik, dikirimkan ke saya, boleh, is okay. Oke, kalau gitu saya lanjut ke materi. Ada yang nggak ada yang ditanyakan ya Mbak ya untuk PR-nya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang holiday. Ada beberapa vocabularies yang sudah teman-teman kenal. Nah, biasanya kalau dalam holiday itu teman-teman diajukan pertanyaan, how do you spend your holiday? Sekali lagi, how do you spend? How do you spend your holiday? Oh, gambarnya nggak kelihatan ya Mbak ya? Sebentar, kalau gitu saya lockout sebentar kalau gitu ya. Oke, masih loading. Oh, sudah. Ya Mbak Yeti, sudah kelihatan belum gambarnya? Oh, sudah. Oke. No, tampilannya itu attention. Attention. How do you spend your holiday? Sudah kelihatan belum, Mbak? Masih holiday tulisannya? Sudah ada gambar Eden, Alvin. Oh ya, kalau gitu sudah ya. Saya ulas pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang pertanyaan how do you spend your holiday? Artinya, bagaimana kamu menghabiskan waktu liburanmu? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, how do you spend your holiday? Ingat ya, di sini you, di sini berarti you itu kamu, berarti kalau kamu yang ditanyain berarti jawabnya adalah saya, ya. Cirinya dari pertanyaan ini itu menggunakan kata usually. Biasanya, berarti ini merupakan suatu aktivitas rutin ketika sampulnya aja ya. Coba saya loadingkan seperti ini. Kalau seperti ini Mbak,
Sudah kembali kelihatan? Ada gambar attention, orang bawa pancing. Sudah seperti itu belum? Oh enggak. Kalau gitu tunggu sebentar ya, saya upload lagi ini materinya, siapa tahu. Oke. Oh, yang simple present tenses ya. Saya buka. Udah, attention, di attention, terus ini bawa pancing. Oke, berarti sudah benar. Kalau gitu yang ini saya close, nggak jadi saya upload kalau gitu. Oke. Attention, terus ada bawa pancing. Di situ ada conversation between Eden and Alvin. Bener nggak? Sudah bener belum? Eden sama Alvin. Di situ ada conversationnya. Oke. Saya ulangi ya, kalau gitu. How do you spend your holiday? Bagaimana kamu menghabiskan waktu liburanmu? Cirinya kalau ada how do you spend, jawabannya pasti I usually. Di sini adalah gambar orang memancing. Pergi memancing, berarti bahasa Inggrisnya adalah go fishing. Karena di sini dia langsung go fishing with my father. Nah, bagaimana kalau pertanyaannya how does Anita spend her holiday? Bagaimana Anita menghabiskan liburannya? Karena Anita di sini adalah perempuan, maka liburannya di sini pakai her. Ya. Her holiday, dan Anita ini adalah subjek singular atau bahasa Indonesianya itu adalah tunggal, maka di sini kalau ini kan do, di sini pakai does, do-nya ditambah s jadi does. Berarti how does, ini bukan does ya. How does Anita spend her holiday? Nah, karena Anita ini perempuan, kata gantinya menggunakan she. She usually. Nah, di sini go fishing, go. Di sini dasnya pakai s, ya. Jadi makanya go-nya di sini pakai s, goes. Tulisannya goes, ya. Goes fishing with her father. Di sini her father kan dengan ayahnya. Bagaimana kalau penggunaannya namanya how does Tony? Tony kan laki-laki. How does Tony, Miss? Nah, kalau how does Tony sama saja. How di sini does Tony spend? Karena Tony laki-laki, ya, Tony laki-laki, liburannya, berarti liburannya itu pakai his, karena laki-laki, his holiday. Oke. How does Tony spend his holiday? Karena Tony laki-laki satu, berarti di sini pakai his ya. Nah, bagaimana jawabannya? Jawabannya dilihat Tony di sini laki-laki apa perempuan, Mbak? Laki-laki. Ya. Kalau laki-laki dalam bahasa Inggris dia memiliki kata ganti apa? Kalau laki-laki dalam bahasa Inggris yes, he. Nah, jangan lupa karena di sini walaupun menanyakan bagaimana kamu menghabiskan liburanmu, di sini adalah menanyakan sebuah kegiatan rutin. Jadi setiap liburan pasti melakukan hal tersebut. Contohnya pas liburan teman-teman selalu berkunjung ke rumah nenek. Nah, itu merupakan rutinitas ya. Makanya di sini menggunakan usually. Usually itu biasanya. Usually. Oke. Nah, di sini kebetulan ini go fishing ya, pergi memancing.
Nah, di sini does-nya saya ganti warna biar kelihatan. Does di sini pakai s. Jadi makanya go-nya ini diganti pakai s, berarti jadinya goes. Goes fishing dengan ayahnya berarti ayahnya siapa? Tony. Karena Tony laki-laki berarti with, oh I'm sorry karena tidak muat saya tulis di atas ya, karena Tony laki-laki bukan he father tapi his father. Kalau he itu untuk subjek, karena ini kepunyaan dia pakainya his. Oke, bisa dipahami Mbak? Jadi bukan he father tapi his father. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti her father. Seperti ini, her father. Bagaimana Mbak Yeti? Bisa dipahami? Nah, ini saya langsung ke sini saja tentang simple present-nya biar nggak bingung. Nah, tadi ada seperti ini. Tadi kan adalah how do you spend? Jawabannya kan kalau how do you spend, dia dijawab dengan I usually ya read a book. Ya, I usually read a book. Saya biasanya membaca buku. Kan ada pertanyaan, how do you spend? Oh, sebentar. Kan ada pertanyaan, how do you spend your holiday? Nah, how do you spend your holiday? You berarti I. Karena di sini rutinitas pakai usually. Membaca buku berarti I usually read a book. Membaca sebuah buku. Nah, di sini jenis tenses yang digunakan dalam I usually read a book ini namanya adalah simple present. Simple present tense. Dalam bahasa Inggris ya, tense, saya tulis tense-nya dulu. Itu penggunaan kalimat zaman sekarang, masa lampau atau masa yang akan datang itu menggunakan tenses yang berbeda-beda. Kalau masa sekarang kita berada, ini namanya present. Kalau yang sudah kelewat, yang sudah masa lalu masa lalu itu namanya past. Kalau yang belum terjadi itu namanya future. Nah, banyak sekali tensesnya itu yang mudah saja itu ada 16 ya, ada 16 nanti. Tapi sekarang teman-teman saya ingin mengenalkan yang paling mudah dulu, yaitu simple present tense. Simple present tense ini biasanya digunakan untuk kalimat daily activities. Daily activities di sini maksudnya adalah kegiatan sehari-hari atau rutinitas. Activities atau kegiatan rutin. Sebagai contoh kegiatan rutin itu adalah go to school ya, go to school, berangkat sekolah. Berangkat sekolah ini adalah suatu kegiatan rutin, dilakukan rutin ya. Selain pergi sekolah, seperti Mbak Yeti,
di sana mempunyai kerjaan seperti memberi obat ini ya, nenek atau kakeknya ya, itu merupakan kegiatan rutin. Memasak ya, memasak, terusan membersihkan rumah, itu merupakan kegiatan rutin. Bisa dipahami untuk daily activities atau routine activitiesnya, Mbak? Bisa? Oke. Nah, penggunaan simple present selain untuk daily activities atau rutin ya, itu biasanya digunakan untuk general truth. Apa sih maksudnya general truth ini? Contohnya dari general truth adalah matahari yang terbit dari timur. Ya. Matahari terbit dari timur. Itu kan suatu general truth. Ini ya, keyakinan umum. Jadi itu sesuatu yang sudah pasti matahari itu terbit dari timur. Terus contohnya lagi, ikan berenang di air. Itu kan termasuk ini ya, fakta umum. General truth itu seperti fakta umum. Berarti ikan, the fish says swim in the water. Dia berenang di air. Terus selain itu, bumi mengelilingi matahari. The earth goes around the sun. Bumi mengelilingi matahari. Ini termasuk dari general truth. Bagaimana, Mbak? Sudah bisa diterima? Untuk kapan kita menggunakan simple present tense? Yang pertama itu untuk daily activities atau rutinitas rutin ya, kegiatan rutin yang dilakukan sehari-hari. Dan juga general truth atau fakta secara umum seperti matahari terbit dari timur, ikan itu berenang di air, terus bumi itu mengelilingi matahari dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, tadi kan untuk how do you spend itu dia menanyakan suatu rutin ya, kegiatan rutin yang dilakukan ketika liburan. Nah, makanya dia jawabannya menggunakan simple present tense. Untuk structure atau rumus ya dari simple present tense, yang pertama adalah subject ditambah verb. Ingat, di sini verb yang digunakan adalah verb 1. Baru objek. Ya. For example, subjeknya saya pakai nama orang, Ani. Ani memasak bakso. For example seperti itu ya, Ani memasak bakso. Memasak. Do you know bahasa Inggrisnya memasak itu apa? Ani memasak. Ya, Mbak Yeti cooking. Tapi perlu diingat dalam simple present di sini saya tulis cooking ya, cooking di sini. Cooking. Cooking. Ini saya jangan pakai Ani dulu, nanti kedua setelah ini saja. Saya pakai saya memasak bakso. Berarti subjeknya saya pakai saya itu I. Memasak di sini ingat yang dipakai adalah verb 1. Sementara cooking di sini adalah verb ing. Jadi kita harus tahu verb satunya dari cooking adalah cook. I cook bakso, itu adalah meatball. Berarti saya memasak bakso, berarti I cook
meatball. Bagaimana Mbak Yeti? Masih bingung? Kita coba lagi. Saya memakan sebuah roti. Saya tulis bahasa Indonesianya di sini. Saya memakan roti. Nah, di sini kalau kita lihat saya ini subjeknya. Verb di sini adalah maksudnya predikat ya, predikat, dan roti adalah objeknya. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini verbnya. Nah, saya bahasa Inggrisnya apa Mbak? Saya bahasa Inggrisnya apa? Okay, good. Memakan, makan. Memakan itu sama dengan makan. Bahasa Inggrisnya, tapi pakai verb 1. Berarti tidak boleh ditambah ing, tidak boleh ditambah ed. Harus verb 1. Yes, I eat. Roti bahasa Inggrisnya apa Mbak? Roti? Do you know? Roti in English? I eat roti. Roti. Bread. Roti itu bahasa Inggrisnya bread. I eat bread. Bagaimana Mbak Yeti? Bisa diterima? Nah, kalau ini bisa dipahami, ada 2 verb di sini, ya. Di sini dibedakan di sini dari subjeknya. I, you, they, we. Nama orang dua orang atau lebih ya. Saya tulisnya 2 orang. Contohnya Annie and Tony, Maria and Lucy. Itu berarti 2 orang. Kalau 3 orang, Annie, Ronnie, and Lucy, dan seterusnya. Pokoknya 2 orang atau lebih ya. Itu untuk verbnya seperti ini. Verb 1. Verbnya. Tapi kalau untuk subjeknya adalah she, he, it, nama satu orang itu Ronnie, Tony, cuma 1 orang saja. Nah, verb 1-nya itu ditambah s. For example, tadi saya ini di situ kelihatan I eat bread. Saya turunin di sini ya. Oh, sudah Paul di sini. Di sini saya memakan roti. Tadi bahasa Inggrisnya adalah I eat bread. Nah, karena dia pakai I eat bread pakai verb 1 ya, jadi it-nya ini tetap verb 1 di sini. Ayu Dewi. Kalau bahasa Jawa itu bisa disingkat dengan Ayu Dewi. Nah, biar nggak lupa Ayu Dewi. Ayu Dewi itu verbnya tidak ditambahi apapun. Tapi jika verbnya itu menggunakan she, he, it atau nama 1 orang, contohnya saya pakai she. Saya mau bilang dia, tapi saya perempuan jadi she. Makan tadi eat. Di sini verb 1-nya ditambah s, berarti eats bread. She eats bread. Bagaimana Mbak Yeti? Masih bingung? Contohnya, saya lagi. Tadi itu saya mengajak saya masak meatball ya. I cook meatball. Kalau seandainya saya menggunakan subjeknya adalah mana? Saya perbesar dulu. Anita.
Jadinya bagaimana, Mbak? Anita memasak meatball, memasak memasak bakso. Jadinya berubahnya jadi bagaimana? No, jangan pakai she. Saya di sini pakai subjeknya adalah Anita. Jadi tinggal dilanjutkan saja. Memasak bakso. Silakan ditulis lengkap, Anita memasak bakso dalam bahasa Inggris. Ingat ya, untuk she, he, it, nama satu orang, verbnya ditambah s. Anita cook meatball. Oke. Are you sure? No correction? Yakin tidak ada yang dikoreksi? Nah, Anita di sini, Anita ini adalah nama satu orang. Ya. Yes, meatball. Ini saya sudah menulis meatballnya di sini. Diperhatikan, Anita di sini adalah nama satu orang. Diingat, kalau satu orang atau singular, tunggal, verbnya, ini verbnya cook, memasak, itu ditambah s. Berarti yang benar adalah Anita cooks meatball. Kalau subjeknya pakai I, ini I, dia verb 1. Berarti dia cukup I cook meatball. Bagaimana kalau saya pakai you? Berarti cukup ditulis you. Di sini enggak tanpa s ya, berarti cook. You cook meatball. Saya pengen pakai he, Miss. Bagaimana? Tinggal ditulis saja pakai he, saya ketik di bawahnya. He, dilihat di situ, he-nya adalah verb 1 ditambah s, berarti he. Pakai cook apa cooks, Mbak? Kalau pakai he, cook apa cooks? Kak Yeti bisa dibantu? Kak, selalu lupa. Jangan lupa tambahkan s, cooks meatball. Coba disambung s-nya, disambung, jangan dipisah. He cooks meatball. Oke, saya ingin mengajak ini. Sepertinya Mbak Yeti masih sedikit kebingungan. Sebagai contoh, saya punya kata itu supaya read a book ya, read a book. Nah, dalam present itu saya ingin membuat satu persatu supaya nanti Mbak Yeti bisa saya mulai dari Ayu Dewi ya, dari subjeknya I, berarti itu adalah read a book. You, berarti you read a book. Oh, I'm sorry. Read a book. You, they itu mereka, read a book. We, kita atau kami, read a book. Nama dua orang, Ani and Susi, for example, itu pakai read a book. Nah, sini dibedakan pakai she reads, ada s-nya, reads a book. He reads a book. It ini biasanya kata gantinya untuk hewan atau benda ya, tapi it's okay, kita masukkan sebagai pemahaman saja. Reads a book. Terus yang terakhir itu nama satu orang, saya pakai Tony. Tony reads a book. Oke, di sini bisa dilihat dari subjeknya. I read, you read.
They read. We read. Ani and Susi read. Ini yang maksud saya dengan subjek Ayu Dewi ditambah verb 1. I, you. Ini kalau subjeknya ya Mbak ya, Ayu, they, we. Sama nama 2 orang. Nah, sekarang dilihat yang she reads. Di sini ada S-nya. Yang atas nggak ada ya, yang atas ya, yang Ayu Dewi, yang ini nggak ada ya. He reads tambah S. It reads tambah S. Tony reads. Ini yang saya maksud dengan she, he, it, nama 1 orang, subjeknya itu verb 1 ditambah S. Bagaimana Mbak Yati? Ini dari kata read a book ya. Bagaimana Miss kalau dengan kata yang lain? Contohnya mendengarkan radio. Berarti sama, kalau pengen subjeknya I, berarti ya I mendengarkan radio. Sebentar saya tulis mendengarkan radio itu apa. Mendengarkan radio bahasa Inggrisnya apa Mbak? Listen to the radio. Ya. Yes, kalau listening itu bentuknya di gerund, tapi karena kita belajar untuk simple present, jadi kita cukup pakai listen saja. Ya. Kita pakai listen to the radio. Jadi di sini saya mau bilang saya mendengarkan radio. Berarti I listen to the radio. Bagaimana kalau saya ingin pakai you? You listen to the radio. Nah, dilihat di sini. Listen, listen, listen. Kalau saya ingin pakai she, tinggal diketik saja she. Ingat ya, she itu ikut yang bawah. Ini yang bawah. Jadi she, listennya, listennya jangan lupa ditambah S. Listen to the radio. Jadinya bukan di sini dilihat perbedaannya. Yang you listen saja, kalau yang she pakai listens, ada S-nya. Bagaimana Mbak Yeti? Masih bingung? Oke, kalau gitu saya mempunyai ini. Saya tulis di bawahnya biar enggak ini. Saya punya kata-kata apa ya? Learn cooking. Belajar memasak. Oke. Saya ingin membuat bahasa Inggrisnya mereka belajar memasak. Kalau dibuat dalam simple present, bagaimana Mbak bahasa Inggrisnya? Okay, you can try. I give you a time. Bisa diartikan, bisa ditranslate. They learn cooking. Okay, good. Kalau saya ingin menuliskan Rini belajar memasak, bagaimana bahasa Inggrisnya? Rini belajar memasak. Rini belajar memasak.
Bagaimana kalau Rini belajar memasak? Ingat ya, Rini itu nama satu orang. Di sini, nama satu orang. Berarti bagaimana? Rini belajar memasak. Oke, boleh dicoba, saya tunggu, Mbak. Rini belajar memasak. Masih bingung? Ini sembari nunggu jawaban Mbak Yeti, saya lockout sebentar ya. Sinyal saya merah. Oke, baru loading. Sudah. Halo Mbak Yeti, bagaimana Mbak kalau yang Rini belajar membaca? Rini belajar memasak. Rini learns cooking. Oke, good. Betul sekali. Rini learns cooking. Sepertinya Mbak Yeti sudah paham. Untuk simple present ada yang ditanyakan Mbak untuk simple present? Jadi kalau dalam question ada pertanyaannya how do you spend, ya? How do you spend? Bisa how she spends, pokoknya how, do atau does di sini. Ciri-cirinya adalah do sama does, ya. Itu jawabnya pakai simple present yang ini. Kalau do itu dilihat subjeknya pakai yang atas, kalau does pakai yang bawah. Any question so far? No? Okay, good. Kalau no question, I will go on to, sebentar lagi loading. Next. Ini simple present. Nah, di sini exercise-nya. Kelihatan Mbak di situ ada clean the room sama watch TV. Ya. Okay, you can try number 1 about the clean the room. Number 1. The question is, how do you spend your holiday? Di sini your ya. How do you spend your holiday? Apa answernya, jawabannya? How do you spend your holiday? Ingat ya, you tadi berubah menjadi I. Berarti jawabannya bagaimana? Kalau di sini gambarnya adalah clean the room. You can try to answer. How do you spend your holiday? Bagaimana jawabannya kalau how do you spend? Saya tunggu jawabannya. Bila dicoba. I usually clean the room. Okay, good. Number 2, yang watch TV. Watch TV. Sebelum masuk ke dalam sini, ya, number 2, saya ingin mengingatkan, jika sebuah word in English belakangnya adalah O, S, H, itu enggak S ditambah S-nya itu ditambah ES. ES. Jadinya jadi ES. For example, tadi seperti go. Go itu ditambah S menjadi goes. Tulisannya goes. Terus ada do. Do ditambah S menjadi does. Tulisannya does. For example lagi ada kiss. Kiss ini belakangnya S ya. Nah, belakangnya S berarti dia menjadi kisses. Okay. He usually. Ayo, Andy ini ikut yang mana tadi? Ditambah S tidak untuk verbnya?
Coba dilihat tadi catatannya. He usually, ayo. Andy ini tadi catatannya ditambah S tidak? Di sini coba dilihat. He nama orang ditambah S tidak? Ayo, diingat-ingat. Tadi ini di watch berarti, ya berarti yang benar bagaimana dong? He usually watch TV or he usually watches TV? Ingat ya, belakangnya H ditambah ES. Jadi yang benar he usually watch TV atau he usually watches TV. Oh salah, saya tulis di bawahnya. Yes, yang benar itu he usually watches TV. Ini salah. Bagaimana Mbak Yati? Jangan dilupakan ya, kalau he nama orang satu, she, it itu pakai S. Oke, kita coba next page. Untuk yang tadi ini ya hanya perlu pengingatan saja ya. Mbak Yeti sudah paham, cuman hanya terkadang suka lupa saja ya. Jadi nanti hanya perlu di practice. Make English is your habit. Jadi jadikan bahasa Inggris itu habitnya. Kalau di sana pakai bahasa Mandarin apa Inggris Mbak? Kalau untuk komunikasinya sama, oh campur-campur ya. Ya sih kalau full campur itu. Oh 3 bahasa. 3 languages. What are they? Apa aja itu? English, Chinese itu Mandarin ya. Terus and then apa lagi yang satu? Chinese, English. Yang satu bahasa apa Mbak? Oh Mandarin Thai. Maksudnya Mandarin Thai ini bahasa Thailand apa bahasa ini? Thai ini bahasa Cina apa ya? Kalau bahasa di sini tuh bahasa kayak bahasa Jawa gitu, Cina daerah. Oh bahasa nenek-nenek. Kok bahasa nenek-nenek? Jadi bahasa kayak bahasa, kalau ini bahasa Indonesia sama bahasa Jawa gitu ya Mbak ya, mungkin ya maksudnya ya bahasa daerahnya ya. Maksudnya Thai di sana. Oh gitu. Hebat ya, sudah mempraktekkan code switching namanya English, Mandarin sama Thai. Oh code switchingnya 3 languages sekaligus, 3 bahasa. Thai. What is it Thai? Thai. Yui? Apa Mbak? Tayui. Apa itu artinya Mbak Tayui? Oke. Oh, tadi tulisannya itu Tayui. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke materi tadi tentang how do you spend berkaitan dengan simple present. Nah, selain how do you spend ya, selain menanyakan liburan tapi tentang rutin ya. Jadi kalau kegiatan dalam liburan itu rutin, ada juga yang menanyakan kamu dek winginane ki, kalau Jawa ya, kamu dek winginane ki liburan ki ngopo? Kamu kemarin liburan itu ngapain aja? Kalau tadi kan ini I'm sorry, ini bukan how did you do ya, tapi what did you do. Ini
Ini saya salah ngedit. Ini bukan how did you do tapi what did you do. I'm sorry, saya ganti dulu. Saya ngeditnya lupa nggak keketik. Kalau teman-teman agak bingung membedakannya kapan sih Miss pakai yang jawabannya yang pakai past tense, kapan simple present tense, dilihat dari what did sama how do. Kalau teman-teman agak bingung. Yang tadi kan how do. How does ya, how do atau how does. Kalau yang pakai ini adalah what did ya. Jadi kalau what did you do during last holiday, apa yang kamu lakukan during ini artinya selama last holiday, liburan kemarin ya. Last holiday itu liburan kemarin. Berarti what did you do during, bukan during tapi during, bacanya ju, pakai ju. During last holiday, apa yang kamu lakukan selama liburan kemarin? Nah, beda ya. Bagaimana kamu menghabiskan liburanmu sama apa yang kamu lakukan selama liburan kemarin? Itu beda sekali ya. Nah, kalau ketika ada what did you do during last holiday, ketika ada yang menanyakan seperti itu, cirinya di sini ada did ya. Kalau teman-teman bingung, dilihat saja di did ini sama does atau do. Kalau ada did itu jawabnya pakai past tense ya. Kalau tadi kan simple present. Nah, sekarang pakainya past tense. Jadi di sini ada go fishing, pergi memancing. Nah, di sini jawabannya bukan I go fishing lagi, tapi I went fishing with my father. With my father ya, ini kita abaikan saja. I went fishing. Berarti saya pergi memancing. When di sini adalah bentuk kedua dari go. Jadi kalau teman-teman namanya di Inggris itu ada regular and irregular word. Jadi ada perubahan verb dari verb 1, verb 2 dan verb 3. Nah, kebetulan go ini termasuk irregular ya. Jadi perubahannya itu tidak teratur. Irregular word, jadi perubahannya tidak beratur. Jadi dia dari, kalau saya tuliskan ini verb 1, ini verb 2, ini verb 3 seperti go, ini irregular, jadi dia berubah menjadi when untuk verb 2 nya, verb 3 nya itu gone. Terus seperti read itu untuk verb 1 nya, verb 2 nya tulisannya sama read tapi bacanya read. Dan verb 3 juga read tapi tulisannya read, tulisannya sama. Terus ada lagi cook. Tadi memasak ya. Untuk verb 2 nya karena dia termasuk reguler, jadi cukup ditambah ed. Cook. Dari cook menjadi cook, dan dia verb 3 nya juga cook. Nanti teman-teman bisa cek di dictionary atau browsing tentang regular and irregular word. Jadi teman-teman ini harus hafal regular and irregular word. Jadi kata-kata, jadi ini perubahan dari verb 1 menjadi verb 2, verb 3. Kalau yang read sama go ini termasuk irregular word. Jadi perubahannya enggak menentu. Tapi kalau cook ini termasuk reguler. Jadi kalau reguler itu cukup ditambah ed. Oke.
Nah, saya lanjutkan ke sini. Karena go ini termasuk irregular, jadi dia berubah menjadi when. Jadi jawabannya adalah I went fishing with my father. Terus diperhatikan yang kedua, conversation yang kedua. Oh, saya tambah 5 menit lagi waktunya. Conversation yang kedua, what did, sama ya, what did. Ini what did you, di sini beda subjek, ini Anita. What did Anita, jadi dia pakai yang sejenis she, he, it, sama nama satu orang. Tetap dia tidak ada perbedaan. Jadi what did Anita do during last holiday? Kalau tadi kan ada do sama does, kalau pakai past tense dia tetap did. Ini di sini. Tadi kan ada perbedaan do sama does. Kalau di sini tetap did dan juga did, walaupun subjeknya berbeda, singular sama plural. Untuk jawabannya, Anita ini adalah perempuan menggunakan kata ganti she. Nah, di sini pergi memancing. Di sini go itu bentuk keduanya adalah when. Jadi she went fishing with her father. Berarti sama. She went fishing, I went fishing sama she went fishing. Sama. Nah, saya masuk ke dalam simple past tense. Kelihatan, Mbak, ini di sini untuk simple past tense ya. Ya. Nah, kalau tadi kan ada perbedaan subjek antara Ayu Dewi sama dua orang, sama she, he, it, sama nama satu orang. Kalau dalam simple past tense ini digunakan untuk kalimat yang sudah lampau. Jadi contohnya kemarin libur Idul Fitri ya. Nah, libur Idul Fitri ada yang menanyakan, kemarin libur Idul Fitri ngapain aja? Ya, kemarin liburan Idul Fitri ngapain aja? Nah, itu menggunakan past tense. Kan itu sama kalau diartikan dalam bahasa Inggris, what do you do? What did you do during holiday in Idul Fitri atau Idul Fitri holiday? Kan? I'm sorry, saya tambah tulis di sini. What did you do during Idul Fitri holiday? Apa yang kamu lakukan selama liburan Idul Fitri? Nah, di sini saya pergi berlibur. Contohnya, saya pergi berlibur. Berarti I pergi berlibur itu saya pakainya had ya, dari kata have. Oh, I'm sorry, connectionnya tiba-tiba putus. Saya lock dulu sebentar. Ini koneksi saya sedang putus. Kebetulan waktunya tinggal 6 menit lagi. Jadi mungkin saya ini ya. Sebentar, kita tunggu sebentar.
Oke. Karena ini ini sudah tersambung lagi. Oke, saya akan masuk kelas. Oke, ini baru loading. Oke, ini Mbak Yeti mencari nih. Oke, kita tunggu loading sebentar. Oke, halo Mbak Yeti. Oh, masih loading ternyata suaranya. Kita tunggu. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Halo? Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Coba saya ini. Tes. Bisa dengar suara saya, Mbak? Halo Mbak Yeti. Oh udah ya. Maaf ya Mbak ya, tadi tiba-tiba koneksinya putus. Jadi suaranya hilang. Oke, saya lanjutkan. Di sini kalau what did you do? Di sini contohnya kemarin teman-teman menghabiskan waktu liburan itu berlibur. Kalau berlibur itu have, saya pakai have vacation ya. Have vacation. Have vacation. Jadi saya ingin menjawab saya pergi berlibur. Jadi di sini saya itu I ya. I, karena berlibur itu have vacation, di situ have-nya itu dirubah menjadi verb 2 menjadi had. Had vacation. Jadi bukan I have vacation tapi I had vacation. Have menjadi had, bentuk keduanya. Ini verb 1. Oke. Ada yang ditanyakan, Mbak? Jadi walaupun dia pakai di sini she atau pakai ayu dewe, kalau saya suka menyingkatnya menjadi ayu dewe, itu tetap semuanya pakai verb 2. Jadi nggak ada yang pakai s atau verb 1, nggak ada. Itu hanya untuk simple present. Tapi kalau untuk yang past tense ya, past tense itu sudah pasti pakai verb 2. Oke, kalau nggak ada question, karena berhubung waktunya yang sudah selesai, nanti kita lanjutkan pembahasannya lagi untuk latihan simple past tense-nya. Jangan lupa untuk simple present tense-nya berlatih bikin kalimat. Jadi teman-teman nanti bisa searching vocab ya, new word bisa dari Google Translate atau mungkin open your dictionary. Kalau punya dictionary bisa di open, bisa dibuka, dicari yang verb, bisa dilatih. Nanti untuk koreksinya boleh difoto dikirimkan saya, nanti saya akan bantu untuk koreksi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Insya Allah besok malam kita berjumpa untuk belajar lagi ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya Mbak Yeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tadi yang saya sampaikan bermanfaat ya Mbak ya. Selamat istirahat. Oke, sama-sama Mbak. Ini tinggal beberapa detik, seandainya Mbak Yeti sudah log out. It's okay.